Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu. Apa namanya, Creative People. Nah, itu sapaan kepada semua partisan, partai politik kali. Simpatisan. Simpatisan, Fans. fans dari Siberdaya TV. Apa? Siberdaya TV. Creative People. Creative People. Nah, masalah pronunciation nanti Aib lebih canggih. Creative People. Bahasa belepotan, bahasa kulit putih. Oke. Creative People, kita kembali lagi pada podcast Siberdaya Salah satu .org, ya kan? Yang masih coba kita hidup-hidupkan adalah ngompor. Nah, saya Pradono. Nah, Pradono Singkawang ditemani oleh Bung Aib Arif Setiawan. Nah, beliau sebagai apa? Nah, kita ulik salah satu host dari ngompor kita. Nah, tuh toh. Nah, kenalkan diri Kan dulu kita. kan ngompor tuh sama Dengan Zakaria Pangaribuan, sekarang sedang melakukan tugas negara berkesenian di luar Kalimantan Barat, menambah-nambah ilmu. Moga-moga jangan lupa Jaka, pulang kembangkan daerah kita. Ya. Kemana? Ke Yogyakarta magang lukisan atau seni rupa. Ya, mengambil apa namanya itu program magang. Program magang. Magang. Alhamdulillah. Ya. Keren. Jadi jangan lupa pulang bawa untuk ilmunya, bagimu untuk Knowledge. pengembangan knowledge, effort kawan-kawan supaya lebih bergairah. Sehingga lalu ngapa saya yang gantian nih? Nah, itu dia. Karena kita berkomitmen ngompor tetap jalan. Bang Don. Ya. Ente ini ngomong sama saya, bukan sama kamera. Pandanglah saya, astagfirullahaladzim. Kan belum. Kan kita masih menyapa Creative People dulu untuk lebih mengenal lebih dekat siapakah Aib. Barangkali mumpung ada orangnya, ya kita ulik Aib. Ya kan? Jangan diuli, kita ngobrol ya. Kita ngobrol ya, dia nggak suka yang formal sama. Jadi gitu. seakan-akan tuh kehadiran saya tuh selain menggantikan tuh udah langsung posisi kita tuh sama-sama host. Sama-sama host ya. Jangan akhirnya Jadi narsum. Pertama nih ente akhirnya host, saya yang ini Pak. Narsum. Saya yang narsum. Nah. Nggak sehat. Oh, bukan tidak sehat. Justru mengerti porsinya tadi bahwa Aib ini layak ya sebagai narsum. Banyak kebisaan beliau nih. Yang berapa nih? Tahun 2021 awal 2021. November terakhir. Berarti pas Covid lah ya? Ya pas Covid. Pas Covid Iya kan? ini hidup dan jalan ya. Hidup dan jalan. Total berapa episode lah ada? Ada berapa ya? Ada 30 lebih 30 episode. Wih, berarti saya merasa terhormat nih. Hitungannya setelah berjalan 30 episode. Hitungannya kan umurnya lumayan panjang tuh. Ya. Ya akhirnya pun ya saya bisa menjadi bagian di salah satu podcast di Kalimantan Barat yang bisa dihitung dan dibilang sustain lah. Ya, sustain karena kita coba itulah tadi, maka kita komit ngompor harus hidup sesuai kata analogi ngompor menyala terus. Kitalah sumbunya, kitalah bahan bakarnya. Walaupun akhirnya salah satu minyaknya enggak ada. Enggak ada solar, ada minyak, apapun yang bisa menyalakan sumbu. Nah, demi tugas kita nih lah, tugas kemanusiaan, tugas kerja budaya, seni budaya dan literasi ini. Nah, Bang Aib, dinamika ini tembak langsung nih. Dinamika literasi di Kalimantan Barat menurut perspektif Bang Aib, pengalaman Bang Aib, pragmatis empiris Bang Aib itu udah sampai di titik mana sih? Nah itu makanya layak sebagai narsum. Saya kan enggak tahu maka bertanya. Tadi akhirnya pertanyaan yang dilempar tuh tentang porsi dan posisi ya? Ya, ngobrol menurut porsi. Bukan yang konteksnya literasi tadi. Bagaimana dinamika ya kan, dinamika realitas sampai hari ini yang dinamakan kebudayaan, termasuk nilai-nilai budaya, literasi, itu pergerakannya sampai di titik ini bagaimana sih menurut dari perspektif Bang Aib? Gitu. Ya sama. Maka ada sebelum lupa. Ada jargon sebelum lupa. Ya. Jadi saya tahu apa yang mau dijawab. Nah itu, jadi bagaimana dinamika pergerakan, perkembangan, pemajuan barangkali sebagai sebuah effort upaya kita. Nah,
kebudayaan dan literasi di Kalimantan Barat. Dicatat. Yang jelas disclaimernya menurut kita, Ya objektif. objektif kita. Sebatas Yang lain sepengetahuan. mungkin punya Iya, pendapat, benar. perspektif lain, monggo silakan. Silakan. Secara Bang empiris Ae. dan knowledge lah ya. Mm-mm. Akhirnya selama perjalanan saya hidup di Kalimantan Barat nih, Mm-mm. melihat literasi ya akhirnya saya enggak tahu ya. Akhirnya kan kacamata saya sendiri. Kalau melihat pergerakan, akhirnya pergerakan dari dulu sampai sekarang tuh, mohon maaf sekali lagi saya bukan pelaku. Pergerakan dari dulu sampai sekarang tuh ya itu selalu ada. Ya. Tapi kalau melihat dinamikanya, akurasi itu naik turun. Melihat bagaimana, alhamdulillah, melihat bagaimana akhirnya mungkin bisa dikatakan tidak hadirnya penulis-penulis yang bisa dibilang berkualitas atau apalah. Ya, ataupun akhirnya ada dan akhirnya tidak sampai ke saya. Belum lagi ya karena akhirnya budaya industri tulisan juga yang menurut saya yang akhirnya sekarang pun kan udah yang mainstream cetak gitu ya. Udah Menjadi berubah digital. udah berubah pesat dan akhirnya menjadi digital. Dan akhirnya menurut saya kultur membaca secara digital tuh enggak sesehat membaca physical buku. Akhirnya love touchingnya antara kita manusia dengan buku, sentuhan, menghargai. Ya, akhirnya kayak kita memiliki, anggaplah buku itu binatang peliharaan atau makhluk hidup. Dia mempunyai aroma, dia mempunyai isi, jiwanya itu tulisannya. Akhirnya pada saat era sekarang pun akhirnya waktu semuanya larinya ke era digital, ya akhirnya saya melihat kalau tulisan tuh hanya sekedar tulisan ya. Akhirnya memang ada orang yang mampu untuk menembus ruang-ruang baca secara layar gitu kan, screen. Tapi akhirnya memang kalau saya pribadi tuh susah untuk akhirnya untuk masuk ke dalam gitu. Salah satu contohnya, saya ada satu buku yang dari dulu saya pengen baca, Dunia Sophie. Saya punya e-booknya. Tapi sampai sekarang enggak saya baca. Kira-kira gambaran kasar apa sih yang ada dalam Dunia Sophie itu? Ya, karena saya belum baca. Dari isu-isu yang terdengar, yang aku dengar buku itu bagus. Dan selain bagus itu tuh ada bukan filsafat, kayak buku dia tuh kayak novel psikologi. That's why I interested about that book. Gitu sih. Terus balik lagi ke Kalimantan Baratnya sendiri. Ya akhirnya beberapa program tentang buku itu akhirnya hanya sekedar program dan enggak tepat sasaran sih. Akhirnya melihat gimana cara ya kita tahu kalau budaya kita ini budaya lisan, budaya ngomong, budaya ngebacot dan lain-lain gitu kan. Ya tapi akhirnya melihat beberapa knowledge pun dan perkembangan ilmu pun kan akhirnya enggak bisa secara experience ya. Akhirnya experience kan akhirnya budaya lisan. Tapi kan juga ada ilmu-ilmu tambahan yang akhirnya bisa kita dapat dari buku yang merupakan hasil buah pikir seseorang. Kalau akhirnya kita pengen tahu knowledge orang itu hanya dari sekedar dia ngomong, akhirnya butuh waktu yang cukup panjang. Iya. Belum daya ingat, daya tangkap masing-masing relatif. Memorinya terbatas. Contoh kalau kita pengen tahu tentang apa? Aduh lupa aku. Buku Karmak apa sih? Lupa aku. Karmak. Oh. Apa? Di Kapital. Das Kapital. Das Kapital. Kan tak lagi duduk kan Karmak sini terus ngomong. Akhirnya kan pembukuan itu penting. Ya entah itu akhir pembukuan itu ilmu pengetahuan. Pembukuan itu untuk pengarsipan, pembukuan itu untuk mengenang memori, pembukuan itu untuk dan lain-lain, ya setadaknya mengabadikan dan lain-lain. Ya kayak gitu sih. Iya. Sama ini Bang. Menurut aku budaya literasi di Kalimantan Barat itu buruk dah saya. Baru mau mencoba menyimpulkan gitu ya, creative people ya. Berarti untuk menambah secara buku tadi kita membaca, mungkin ada persenyawaan antara buku yang kita pegang,
memancing denyut nadi kita, bergairah dan sebagainya. Nah, sementara basic kita awal dulu kan statistik mengatakan minat membaca di Indonesia ini masih terlalu sangat rendah. Nah, itu. Nah, itu pun aku bingung tuh. Keselarasannya di mana dengan digitalisasi sekarang gitu? Apakah juga malas? Bahkan gini ya, orang-orang yang lahir di tahun 90-an masih ada yang tidak bisa baca, dan susah baca. Bayangkanlah, orang tuanya berinvestasi berjuta-juta untuk anaknya sekolah dan dia masih tidak bisa membaca. Merusak, kata orang Singkawang, merusak, mubazir, sia-sia. Untuk dia tidak bisa membaca ya sia-sia. Tapi kan akhirnya kan ada ilmu yang lain. Nah, iya. Tapi kan akhirnya kan membaca kan salah satu pondasi kehidupan manusia. Iya, itu tadi. Gitu gak mau. Karena sebagaimana tuntunan menuntut ilmu itu wajib. Iya, benar. Menuntut ilmu itu wajib. Nah, ilmu bisa didapat dari buku tadi, dari mungkin perlisanan, dari pertulisan dan sebagainya. Jadi menurut Bang Aib, keberadaan buku secara fisikal itu masih sangat-sangat urgent kah misalnya 50 tahun ke depan? Kalau melihat isu hutan sih kayaknya enggak urgent. Karena kertas dari bubur kertas dari pohon dan sebagainya. Akhirnya secara ya akhirnya beberapa perusahaan sekarang dan dari kawan saya sendiri pun yang bekerja di perusahaan swasta pun akhirnya dia mengurangi paper dan akhirnya melarikan segala urusan administrasi perusahaannya itu menggunakan digital. Bahkan presentasi, bahkan pembagian data. Kayak gitu ya, jadi kayak ada dilematika dan simalakama lah untuk akhirnya ketika mempertahankan fisik buku gitu, buku fisik. Gini akhirnya kan ilmu pengetahuan ini kan semakin maju nih. Nah, sebelum itu ilustrasi sehingga kita relevansi menyebut kertas, maka kita berekosistemnya ke pohon. Karena kata paper papirus, pohon papirus kan. Mesir, nah, berarti ada kertas, ada pohon, ada kertas. Nah, sekarang dengan ekologi yang sangat-sangat buruk, mungkin per hektar per detik itu hilang, termasuk pohon bakal pembuat bubur kertas menjadi kertas itu juga hilang. Rasanya juga pesimis kita bahwa berapa puluh ke depan ini tidak ada lagi kertas karena ekosistem kita ekologi rusak. Dan akhirnya mungkin kalau kita lihat kenapa harga buku mahal ya, karena bahan baku dasarnya bukan semakin daya produksi bukan gitu semakin ya. Sulit ya, tapi akhirnya harga per batang pohon itu iya. Dia produksinya menjelang melonjak, harga jual pasti ikut-ikutan itu ya. Nah, tapi yang jadi lucunya nih, ini lucu menurut saya nih Bang. Jadi kita jadi bahas literasi, gitu bahas kertas, seakan-akan kita seorang pakar ya. Iya. Gini, orang berlomba-lomba ke Mars. Orang berlomba-lomba untuk menyelam ke dalam laut. Orang berlomba-lomba untuk hidup di dunia yang tidak nyata. Orang mencoba untuk membuat dunia baru lewat hayalannya dan akhirnya meninggalkan fisiknya, metaverse, dunia gitulah. Nah kan, tetapi kenapa akhirnya atau saya yang nggak tahu ya. Kayaknya kita perlu nyari tahu inilah. Kalau ada kawan-kawan apa namanya creative people yang tahu boleh tulis di komen. Silakan. Pak Rendi ya, Pak Rendi Jarum, Mustika. Pak Andi ya, Uni tolong bilang suaminya kalau ente nengok ini tolong support acara saya ya. Ini Mustika nih. Jarum super. Rendi tetap. Nah, Bang Aib, tadi kita bicara bagaimana apakah itu kerisauan dan keprihatinan kita bersama gitu ya, klaim-klaim aja lah ya, bahwa kita masih memerlukan kertas secara fisik, sementara pohon ekologi kita rusak, daya produksi, daya tampung, kemudian pengadaan kertas itu menjadi juga terbatas dan bahkan mahal. Kerisauan bersama Bang, kenapa? Apakah ada opsi? Saya jadi malas beli buku karena mahal. Nah itu padahal mau, bukan tidak mau. Iya, walaupun ada bahasa ilmu pengetahuan itu mahal, tapi karena buku itu mahal, bayangkan ilmu pengetahuan itu mahal. Buku itu mahal plus mahal. Tapi sekarang kita mau tersebut. Apakah tidak ada campur tangan negara, intervensi negara untuk bagaimana buku murah?
Kan pendidikan hak setiap warga negara. Ada. Pendidikan gratis apakah hanya sebatas mimpi? Iya ada, tapi kan akhirnya kan buku yang mereka sediakan belum tentu buku yang menarik orang lain. Menarik dalam konteks bahwa itu sebagai buku pelajaran, mau tidak mau ada intervensi negara. Iya. Penerbit harus tunduk. Nah, kalau kita garis bawahi ya, kira buku pelajaran, berarti kan buku pelajaran dan ada konteks negara, berarti kan pelajaran yang diinginkan negara. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa bahan baku semacam buku Lewat frame negara. Makanya negara harus intervensi. Lewat frame negara. Harus frame negara. Nah, kalau akhirnya buku itu tidak menarik orang pengen buku yang lain. Piye? Sebuah buku tentu ada uji kelayakan dulu. Nah, masyarakat tuh kayak gitu. Ya akhirnya bukan mana yang layak, mana yang diminati tidak, kan harus ada survei dulu. Iya, memang akhirnya beberapa program pemerintah tuh memang ada yang berkaitan dengan buku. Contohnya Perbukuan Nasional ada loh. Iya, Perbukuan Nasional. Apa fungsinya? Saya juga sempat bersentuhan dengan salah satu program, Bang. Pojok apa namanya? Pojok pustaka ya yang ada ngasih buku banyak untuk koleksi-koleksi taman bacaan masyarakat. Bukan yang itu, yang akhirnya ada dinas ngedrop berapa banyak buku untuk ditaruh di situ yang diharapkan jadi pojok baca. Ya tapi akhirnya kan buku yang dikasih pun bukan buku yang menarik orang. Nah, berarti tidak memberikan sebelum distribusi buku itu survei bahwa kelayakan buku apa yang ada di masyarakat sesuai minat mereka. Iya, makanya balik lagi ke tadi, akhirnya kan buku yang mereka sediakan ini antara 2 atau antara 3 atau 4. Kalau seandainya kurang atau lebih saya mohon maaf. Akhirnya kan buku yang coba mereka framing, knowledge yang coba mereka framing. Terus yang kedua akhirnya buku-buku sisa, yang akhirnya sisa proyek, atau akhirnya, berarti cuma 3, atau akhirnya ini proses. Nah, penerbit berstatus negara apa? Balai Pustaka misalnya. Saya belum selesai. Ini yang ketiga saya ngomongkan nih. Iya, ayo. Atau mungkin yang ketiga nih proses karena ada tuntutan untuk menghabiskan anggaran. Terus ada vendor di bawahnya akhirnya saya bisa menyediakan buku. Ya, ada proses di situ yang kita tidak ketahui gimana. Buku apa yang ada tale ya lah. Itu namanya buku gugur kewajiban. gitu Daripada anggaran balik ke kas. Nah, ya, intinya kayak gitu sih. Ya akhirnya kan buku berada di ruang itu oke. Tapi akhirnya kan individu terhadap buku itu kan belum tentu. Iya. Belum lagi individu itu minat sendiri baca pun memiliki minat baca yang tinggi atau enggak. Itu basic. Nah, kayak gitu. Saya sangat meyakini semua orang suka baca. Apa yang pengen dibaca. Nah, makanya daftar kebutuhan minat baca masyarakat itu mesti distatistikkan. Ya kan? BPS itu perlu sih kayaknya. Iya kan? Harus punya statistik. Perlu ya. Sehingga distribusi dropping buku sesuai dengan minat halayak yang mau di drop. Bahkan sekelas petani, sekelas pemulung, mereka pasti saya pengen baca buku ini, Kak. Cara memangkas cabai. Contoh realita kekuatan literasi. Ya, semua. Ini pasti tahu gak? Slumdog Millionaire. Tahu kan Slumdog Millionaire kisahnya? Dia jadi milioner cuman gara-gara dia sering baca koran bekas. Dan ikut Quest Wants to be a Millionaire dan akhirnya menang. Ya walaupun ada beberapa drama dan picisan-picisan film, setidaknya itu akhirnya orang kelas bawah sendiri punya daya tarik untuk baca. Ya akhirnya kalau seandainya di apa tadi bahasa itunya statistikan. Statistikan. Itu kayaknya manis tuh. Bisa sejalan ya. Akhirnya kita bisa tahu framing masyarakat tertarik untuk apa. Gimana gak tahu akhirnya mereka adalah seorang pemulung tapi tertariknya dengan sains atom, kimia dan luar angkasa, mereka gak tahu. Tentu ada agen, ada agent, ada person yang katakanlah sekarang duta baca itu apa fungsinya? Duta baca fungsinya ya inilah apa namanya, manekin lah. Iya kan? Ya kurang lebih kayak manekin di toko-toko busana itu. Toko baju. Pajangan-pajangan aja. Hanya sekedar toko mati. Look. Jadi akhir kita melihat buku hanya sebagai look. Iya.
hanya hiasan di etalase. Ya, walaupun dengan proses perlombaan yang kita tahu sehat atau enggak ya. Nah, itu tadi kan mestinya harus ada orang yang bagaimana memantik minat masyarakat. Bapak Ibu, ayo kita baca. Bapak butuh apa? Perlu buku kayak apa? Nanti saya sampaikan. Dapatlah statistik. Kampung ini sekian, judul buku tentang ini, statistiknya ini. Tapi akhir kalau kita, cetak buku, dropping. Tapi kalau akhir kita balik lagi ke statistik, Bang. Ya walaupun akhirnya pemerintah itu tertarik atau enggak dan akhirnya semoga saja dan amin ya Allah, pokoknya untuk semua Tuhan yang diakui oleh Pancasila nih ya. Mendengar ini dan akhirnya pemerintah melihat dan akhirnya melihat ini sebagai sebuah fungsi dan akhirnya menitahkan ke Badan Pusat Statistik untuk membuat semacam survei, riset, minat baca, animo masyarakat. Dan bahkan pun kalau ada gerakan independen itu malah lebih bagus sih. Ya. Gerakan independen itu harus ada pelopor-pelopor, pemuda-pemuda penggerak desa, Karang Taruna, macam-macam. Enggak, akhirnya bukan untuk sekelas itu sih. Akhirnya entah itu anggaplah NGO atau LSM ya. Kenapa kita melihat pada saat ini kan data bisa dijual? Ya. Pada saat ada survei pesanan, survei pesanan dan lain-lain. Misalnya ada gerakan-gerakan independen yang akhirnya mensurvei minat baca orang dan akhirnya beserta tematik bacaan yang mereka tertarik, akhirnya mereka memiliki data dan mereka juga memiliki nilai tukar untuk pemerintah dan akhirnya itu bisa dimonetize untuk mereka. Ya itu as simple as that lah, contoh lah. Dan juga ada fenomena yang saya antara suka dan tidak suka, Bang, tentang buku. Pada saat buku hanya sekedar dijadikan konten dan pojok estetik seseorang di Instagram. Itu aja sih. Saya pengen ngomong itu ya sih. Ya akhirnya antar suka dan tidak suka ya tidak suka akhirnya mungkin seujon saya buku itu dipoto tag hanya sekedar entah prestis, judulnya kritis, anaknya bagus. Malah dia baca ini. Atau lokasinya bagus dan dia akhirnya itu bagus dan akhirnya dipoto untuk kebutuhan konten dan exposure dan menaikkan harkat martabat dirinya di dunia digital. Ya tapi akhirnya secara sisi yang lain ya saya akhirnya itu juga salah satu bagaimana buku itu mencoba untuk entah akhirnya buku itu mencoba mendekat dengan orang ataupun akhirnya orang mencoba dekat dengan buku. Tapi kita sisihkan individu lah karena ya individu tuh susah ditebak. Iyalah. Karena buku ini benda mati jadi akhirnya dan ya kita anggap ya akhirnya bagaimana cara buku itu untuk dekat dengan orang lah. Akhirnya dengan ya hanya walaupun sekedar kebutuhan estetik setidaknya buku itu mencoba untuk mendekat dengan orang. Nah, kalau begitu intinya kalau meminjam istilah itu bahwa bagaimana buku itu menumbuhkan kapasitas dia supaya dia dapat menarik orang. Kan berarti buku ini harus menyampaikan kepada calon pembaca, inilah aku, buku bagus, judulku ini, ya kan? Kalau kalian baca, kalian akan dapat manfaat ini. Berarti kalau dari perspektif buku bahwa orang tertarik karena buku itu memang wajib, ya kan? Wajib untuk dibaca. Wajib untuk dibaca ya. Karena bukan dari orangnya. Kalau dari orangnya mau buku bagus kata orang lain pun dia tak peduli gitu kan. Tapi bagaimana buku itu sendiri menambah kapasitas dia gitu. Iya, walaupun hanya tahu judulnya. Walaupun tahu judulnya. Ilmu pengetahuan iya. HPU zaman dulu kan benar pengetahuan umum. Iya. Nah, gitu daya orang penarik. Sana ngobrol, tek. Oh, aku pernah dengar tuh buku ini walaupun tak pernah baca isinya. Jadi udah punya kapasitas tersendiri untuk memancing sendiri. Kalau kita kembalikan lagi personal ya memang sifatnya tetap personal, ada yang suka, ada yang tidak suka, walaupun buku bagus kata orang kan. Nah, itu dia. Tuh, bagaimana buku harus menambah kapasitas dia lah, menunjukkan kapasitas bahwa dia layak dibaca buku. Nah, karena buku juga tadi kembali sebagai benda mati, ada yang menghidupkan, tentulah kita memerlukan orang-orang kreatif di balik itu, orang-orang cerdas di balik buku, sehingga buku pun menjadi sebuah bukan hanya benda mati tapi benda mati yang layak dihidup-hidupkan dan bisa menghidupkan. Kan gitu. Karena dengan buku kan kita bisa melakukan kehidupan. Bagaimana orang melakukan sesuatu hal. Yang saya tahu ini dihidup-hidupkan. Iya, dihidup-hidupkan. Iya, betul disayang. Nah, Pinocchio ya bisa ngomong. Iya, betul. Nah, bagaimana menghidupkan, membakar imajinasi seseorang calon pembaca.
Nah, balik lagi tadi kita buku minat Balik baca, terus. statistik. Balik terus. Itu kan balik lagi ke statistik. Iya. Siapa yang mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia rendah pada peringkat keberapa? Itu kan statistik. Ya kan? Minat baca pelo. Minat baca terhadap buku. Ya kan, dengan berbagai macam tema, kemudian kebutuhan. Aku bingung tuh. Ah. Orang mountain ini aku penasaran. Ya buku apa sih? Bukan aku penasaran. Ini akhirnya Indikator minat baca rendah dan tinggi itu apa? Buku apa? atau orang statistik tuh duduk. Apakah buku politik, nengok, buku orang agama? baca di tengok. Tak buku apa aja gitu kan? Satu, Random. baca satu. Kan gitu. Iya iya. Cuma ada cara dia mountainnya. Nah, yang dinamakan minat baca tinggi ketika masyarakat Indonesia sudah membaca buku ini, ekonomika, politika, budayakah, Tolak ukur, sastra tolak kah? ukurnya gimana? Akhirnya kalau Buku kita apa? akhirnya kalau kita melihat di dunia maya, Ah, netizen paling berangus tuh netizen Indonesia kan? iya, Bukti itu sebuah arti bahwa minat baca Indonesia itu tinggi. tinggi. Kenapa akhirnya mereka bisa terbakar oleh komen orang lain? Nah itu, Iya kan? iyalah. Karena dia dalam baca buku, kalau tidak baca buku kan tidak punya dasar untuk membantah argumentasi orang. Anaknya tuh minat baca ke atau minat baca Minat buku? baca, minat baca. kan? Nah, Berbaca aku tidak buku. terima bang kalau minat baca kita rendah. Nah, itu justru itu dipertanyakan. Ah, ah. Indikatornya apa? Nah, Apakah membaca buku? Apakah membaca tanda-tanda? Nah. Membaca zaman? membaca komen, Membaca letterlek? entah atau membaca Ada artikel, aksara yang huruf? Ataukah membaca visual? Kan membaca juga. Membaca secara konotatif, membaca secara denotatif. denotatif. Makanya Indikatornya apa? Indikatornya apa? Sehingga Indonesia rendah. ada indikatornya. Nah, Saya cari dulu di sini, Bang. indikator minat baca. Abang lanjut ya, saya cari dulu. Jadi creative people, kita ini memang Indikator harus minat selalu baca. panas. Hal-hal yang urgen, porsi yang kita baca, kita ungkap di ngompor ini adalah hal-hal yang mungkin aktual, yang terjadi hari ini, yang masih hangat. Kemudian hal-hal yang urgen bagi pemajuan peradaban, kebudayaan, terutama literasi yang kita elu-elukan itu. Nah, perjalanan program literasi nasional sampai ke seluruh penjuru NKRI ini sudah sampai di mana? Siapa pemegang wewenang untuk mengontrol, mengendalikan kendali butuh? Literasi kita sudah berjalan sampai di mana? Statistiknya sudah angka keberapa? Dikatakan maju, sedang maju, cukup maju, tidak maju. Bagaimana masyarakat punya hak mendapatkan informasi? Di sini kita ada komisi informasi. Apakah komisi informasi itu juga memantau pergerakan literasi di Indonesia ini? Nah, itu. Jadi kita semua melalui saya dan Bang Aib ini semacam ada keraguan-raguan terhadap atau semacam ketidakterimaan bahwa minat baca Indonesia itu rendah. Minat baca apa? Itu yang mau kita pertegas. Apakah buku, membaca apa saja selain buku? Nah, kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat bacaan, frekuensi membaca, quantity itu jumlah kan, ya kan? Nah, kita bahas satu cuma persatu. dasar bacaannya, sumber bacaannya itu apa? Ya, kita bahas Kan satu itu, persatu. apakah buku? Kita bahas satu persatu. Ah. Nah, ya. Coba Ini judulnya di situ apa? indikator minat baca. Di antaranya adalah satu, kesenangan membaca. Kesenang. Sebatas itu, kesenangan membaca. Akhirnya kan membaca apa bebas. Komen, Instagram, Ya, itu membaca saja. baca. Koran, Ya. baca. Ibu-ibu pengajian baca Mm-mm. Quran. Udah manfaat dari bacaan. Manfaat dari bacaan. Orang nonton TV baca teks bahasa Inggris, membaca. Baca. Orang akhirnya hitung lah di Pontianak nih berapa banyak orang yang punya akun Netflix, Disney dan HBO Yang plus berteks subnya itu. sub. Konteksnya akhirnya membaca. Ya. Kesenangan membaca, indikator minat baca. Satu, kesenangan membaca. Oke, berarti kita checklist. Suka tak suka personal lah sifatnya. Untuk indikator pertama ini salah. Ya. Ya. Personality sifatnya. Tuh dah, indikator pertama salah nih kan? Ini dah. Ya kan bukan hanya buku loh. Ini tidak Kita bilang belum minat tahu nih. baca, minat Buku. baca buku. Tidak ada. Enggak. Tidak ada subjeknya. Ah. Subjek objek. Tidak ada objeknya. Objek
Subjek Tidak lah. ada subjeknya. Subjek sumbernya. Sumbernya. Hanya minat baca. Minat baca. Oke, berarti yang pertama salah. Ya. Yang kedua, kesadaran akan manfaat dari bacaan. Kesadaran. Setelah membaca dapat manfaat, kemudian dibagikan, gitu kan? Dijadikan bahan diskusi. Aku baca ini. Oh iya. Manfaat. Itu juga itu dilakukan oleh Ayo. orang Indonesia. Kesadaran akan manfaat dari bacaan. Contoh pertama. Habis baca seorang, Habis untuk baca diri seorang, seorang. Kesal seorang, ngomen seorang, Ndak itu berbagi. nyari kawan, dibagi, di share, di grup. Hoak bagi. Oh. Nah, berarti kan kesadaran akan manfaat dari bacaan, mereka sadar akan manfaatnya tuh. Baik itu buruk ataupun manfaat yang tidak mereka tahu. Misalnya gini kan, ini ada kejadian kalau rupanya, tuh aku nyari hal yang aneh nih. Rupanya apa? Rumput berjalan di sungai. Ini rupa tangki air di Simpang Ayani itu rupanya menara air. Dia itu rupanya sisa-sisa dari kedatangan alien di sini. Wah, kesenangan akan apa nih? Kesadaran akan membaca kan? Manfaat akan membaca kan? Disadarkan manfaat itu. Oh, ini pengetahuan baru nih. Akhirnya di-share. Tapi dia tidak tahu efek manfaat itu pada saat tulisan itu sampai ke orang yang tahu kalau itu hoak. Berarti kan kesadaran akan manfaatnya dia udah tahu kan. Berarti bisa kita bilang yang lagi. Kedua ini gagal lagi. Salah lagi. Nah, yang ketiga ini passwordnya Bu. Inilah sama-sama pelupa nih kalau host sama pelupa. Yang ketiga nih Bang, ada frekuensi membaca. Kuantitas, jumlah. Bukan, ini frekuensi berarti waktu berapa menit satu bacaan. Itu. Bayangkan orang Indonesia kalau dari 24 jam sekian menit membaca. Nggak usah gitu cara ngeliatnya Bang. Ada cara paling gampang. Abang duduk di warkop paling ramai. Adakah satu buku kah? Atau orang membaca kah? Akhir konteks membacanya jangan dari buku Bang. Dari apa saja media? HP, gadget, gawai. Berapa banyak orang yang nunduk mandang ke bawah Padahal dia yang lihat visual, main game yang bukan teks, ya. Entah main game, entah apa, entah Instagram, entah apa. Atau chattingan. Main game kan ada teks gak? Iya. Misalnya Mobile Legend beli item kan ada bacaan, kadang udah hafal sih. Nah akhirnya kan frekuensi membacanya juga lumayan tinggi. Orang nonton, akhirnya pagi ya. Mendengarkan kan tidak membaca. Bisa jadilah. Bisa ya. Kan bersumber dari bacaan. Bukan membaca orang. Itu tadi membaca tanda, membaca gejala. Membaca orang, membaca tanda, membaca peristiwa, membaca keadaan. Kan bukan buku nih. Kan bukan buku. Berarti kan frekuensi itu sering terjadi kan? Iya. Berarti kalau rendah salah. Indikatornya salah lagi nih. Nah. Aduh, ini passwordnya. Yang keempat aku ingat. Salah. Kuantitas. Yang terakhir, kuantitas. Berapa banyak? Dari jumlah bacaan. Berapa judul sehari, per menit, sejam. Nah, kan ada durasi membaca selesai. Kan kuantitas sumber bacaan. Berarti kan belum tentu buku juga. Ya, belum tentu buku memang. Karena kita tidak jelas sumber bacaannya apa. Buku resep. Buku juga? Nama buku resep. Katalog Shopee. Buku juga? Kan sumber bacaan. Iya, kan dalam bentuk buku. Maupun flyer, brosur, leaflet. Kan sumber bacaan. Kan bisa berbuku juga sumber bacaan. Kan bermacam-macam sumber bacaan. Nanti salah lagi. Tolong cari. Artinya dalam 24 jam masyarakat Indonesia itu separuh dari 24 jam itu membaca terus. Baca terus. Di mana malasnya gitu. Nah, cuman bobot bacaannya sih. Tapi coba mau tidak mau kita akan menyetujui bahwa yang mereka jadikan indikator itu adalah buku sumber. Pertama, coba lihat orang Jepang. Sambil nunggu kereta tiba mereka baca buku. Sambil nunggu waktu kosong, mengisi waktu kosong membaca buku. Berarti sumbernya itu pada buku. Ya kan? Nah, ini menyempit nih. Karena apa? Indonesia dibanding Jepang, Indonesia rendah, Jepang tinggi karena apa? Orang Jepang rajin membaca buku.
Di mana kesempatan waktu luang selalu dimanfaatkan hanya untuk membaca, bukan bergosip dibandingkan dengan Indonesia misalnya kayak gitu. Sama ini Sehingga indikatornya bisa jadi sama buku. ini juga sih kayak kayak sumbernya buku. Iya, sumbernya buku. Sama kayak morning rutin orang Eropa. Zaman dulu. Ya. Kan akhirnya sarapan, roti, koran dan teh. Sambil ngikat sepatu baca koran. Ngikat sepatu. Sambil sarapan baca koran. Indonesia gitu, dulu ya gitu dulu. Kalau Indonesia akhirnya yang kayak gitu kelas konglo sih. Nah, lalu secara makro kita bertanya bagaimana Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional kita yang sudah kurikulumnya berganti-ganti terus sampai hari ini itu tidak melekatkan pada suatu tindakan yang sangat-sangat konkret. Ini loh hasil dari pendidikan. Terutama kecerdasan membaca, kecerdasan literasi dan sebagainya. Kita pertanyakan sistem pendidikan nasional Indonesia kayak apa? Oh, tapi kalau kecerdasan membaca peluang jago gitu, Bang. Nah, iya. Di mana? Jago mistik. Enggak, betul, Bang. Betul. Betul, akhirnya di mana ada peluang untuk mendapatkan uang? Iya. Jago bisa baca. Startup banyak gitu kan. Produk-produk anak negeri kan. Di mana ada cuan ya kan. Kayak gitu lah. Ya, tapi memang polemik sih akhirnya budaya literasi. Yang melihat kita adalah negara kepulauan dengan berbagai macam pulau yang banyak, keterjangkauan, culture, kultur, terus akhirnya dengan kultur bawaan yang akhirnya ada yang memang udah budaya tulis baca, ada yang udah budaya lisan dan lain-lain. Ya akhirnya mengikuti kata pepatah dulu, enggak ada yang namanya terlambat kan. Akhirnya melihat aku udah kayak konklusi gitu nih. Enggak konklusi. Belum kah? Ini aku seakan-akan sampai pagi nih. Enggak, aku nih seakan-akan memuji pemerintah nih. Enggak seakan-akan sih. Ini program yang oke sih akhirnya. Harus dipuji kalau layak dipuji. Kan objektif tadi. Iya, akhirnya ada gerakan untuk kayak mendorong orang untuk melakukan pengarsipan, itu oke. Ya akhirnya bagaimana akhirnya budaya lisan yang ente tahu sendiri lah kan, saya ngomong ke ente 5, ente ngomong ke orang bisa jadi 4, kan kayak gitu. Ya, akhirnya bagaimana akhirnya semua coba untuk dituliskan sih, itu satu yang oke. Nah, jadi kembali ke dalam koridor kita Kalimantan Barat, peradaban, kebudayaan dan sebagainya, bahwa literasi sampai hari ini mau tidak mau lah ya, kita masih tetap memerlukan badan independen ya, untuk melakukan segala hal yang terkait dengan porsi mereka masing-masing, merunut minat baca masyarakat Kalimantan Barat. Iya sih, ya kan? Ya, akhirnya memang butuh bantuan kayak lembaga-lembaga kayak independen, sub luar untuk sebagai pelengkap. Setidaknya bukan untuk mencerca dan menghargai. Itu ya akhirnya mereka menjadi pondasi tambahan untuk memperkuat sistem pemerintahan sih. Nah, itu justru itu. Apapun yang kita layangkan ini adalah untuk kita bersama, ya kan? Bukan sekadar menyalahkan pemerintah salah melulu, ada sisi baiknya harus diungkap dong, kan gitu. Istilahnya kayak gitu. Betul. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah gerakan literasi, gerakan peradaban, gerakan kebudayaan itu kita sedikit banyak berkontribusi lah. Nah, tinggal bagaimana semua para pihak ini untuk saling bersinergi, ya kan? Sama ini Bang, biar agak lebih seru lagi nih. Silakan, biar panas selalu. Ini tentang sebuah bukan fenomena ya, apa namanya ya? Ntar aku nyari bahasa yang nyaman. Kayak bukan kutukan, apa ya? Jalan hidup. Bukan jalan hidup. Nasib. Ini kayak terkadang tuh ada orang-orang, ini individu. Ini akhirnya oknum, bahasa oknum kan lagi seru nih, walaupun ramai itu oknum. Yang terkadang tuh ada tipikal human yang akhirnya, semoga saya tidak termasuk dalam golongan itu ya. Amin ya Allah. Terkadang tuh mereka seakan-akan tuh sudah membaca buku, dan akhirnya karena mereka sudah membaca buku, akhirnya mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari orang yang tidak membaca buku.
Dan bahkan pun akhirnya mereka merasa lebih tinggi di depan orang yang membaca buku, tapi akhirnya mereka udah masuk ke fase kedua kan. Ya akan ada 3 fase tuh. Sekadar paham, bukan sekedar paham, tahu, akhirnya mencerna, menganalisa. Bukan bang, apa sih kalau karena apresiasi. Bukan, filsuf Arab tuh ada 3 fase bacaan. Yang akhirnya semakin tahu tuh semakin tunduk. Ya apa ya? Itu ya? Lupa aku. Aduh, apa bukan? Dia tahu bahwa dia tahu, bahwa dia tahu dia tidak tahu. Iya, akhirnya pada saat membaca pertama dia merasa tahu. Terus yang membaca kedua itu dia paham. Bukan paham, iya paham. Dia mulai diam. Nah, akhirnya fase membaca ketiga dia mulai malu. Kayak gitu tuh. Bahwa aku nih rupa lebih kecil daripada ilmu. Kayak gitu tuh. Nah, akhirnya kan terkadang tuh akhirnya balik lagi ke pembahasan yang kita awal ke hati-hati. Jadi itu akhirnya budaya literasi ya walaupun tidak mayoritas sih. Tapi tuh banyak orang yang akhirnya banyak dan bahkan lebih enak sih ada orang yang terjebak tuh di banyaknya tuh di fase pertama tuh. Padahal dia hanya membaca dan saja. Akhirnya dia seakan-akan tahu. Nah, yang kayak gitu tuh. Itu kan juga salah satu fenomena yang menurut saya itu fenomena yang juga ada di Kalimantan Barat sih. Entah itu akhirnya konteksnya membaca atau di berada ya. Kenapa? Misalnya gini, orang di kampung belum tentu tidak lebih cerdas dibanding orang yang berada di luar negeri. Kecerdasan dan kepintaran ada beda kah? Kepintaran di sekolah lembaga formal, cerdas itu tidak ada lembaga. Iya, kayak gitu. Formal. Bahkan kata W.S. Rendra atau siapa tuh akhirnya percuma kau menuntut ilmu tinggi-tinggi kalau kau ndak aku nih pelupa mengamalkan, mengimplementasikan. Akhirnya kau ndak bukan ndak berguna di masyarakat. Lupa aku konteks quotes itu. Ini quotes nih. Ini harusnya aku bisa ngomongnya dengan lancar nih biar keren. Sama. Tapi aku lupa. Sama. Allah. Jadi tuh di ujung lidah rasanya. Iya. Apa sih? W.S. Rendra ke siapa ya? Tan Malaka ke? Pokoknya kok aku malu ya? Aku pengen ngomongin itu. Udah tahap ketiga lah berarti. Udah malu dah tuh. Membaca tahap ketiga. Iya, di ujung lidah nih, Bang. Semakin dangkal gitu ya. Kebanyakan yang kita baca. Percuma menuntut ilmu di nena tapi kau ndak balik ke kampung dan akhirnya ndak nganu-nganu membagi-bagikannya masyarakat kecil. Iya. Akhir kau hanya pokoknya itulah dia kau sudah ada. Sakit pala aku mikirkan di situ. Ya antara membaca dapat hasil bacaan lalu mengabdikannya. Ya kan. Konteksnya kayak gitu. Akhirnya ndak ilmunya ndak kau makan sendiri. Akhirnya ndak kau kapitalkan sendiri untuk kapitalmu. Kayak gitu. Ya akhirnya kan sedekah ilmu sedekah jariah. Berarti ada semacam kewajiban para pembaca bukan hanya untuk diri sendiri, ya kan? Apa yang sudah didapat dari bacaan itu mestinya dibagikan kepada orang yang belum membaca. Lebih-lebih lagi supaya orang yang dibagikan itu membaca langsung atau menumbuhkan minat baca mereka. Getuk tular. Aku takut nih kita ngomong ini seakan-akan sok tahu ya. Ya kan disclaimer, ini menurut kita. Kalau ada silakan di komen. Ya di kolom komen. Ya kan bisa kita jadikan kawan ngobrol di ngompor gitu berikutnya. Itu sih, Bang. Ya akhirnya balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke pembahasan aku yang tadi, ya itu tuh. Ya akhirnya orang yang akhirnya dalam konteks membaca entah itu buku, membaca ruang, akhirnya membaca tanda, menerima informasi, gejala-gejala gitu ya. Menerima knowledge. Misalnya dia berada di ruang yang lain, akhirnya dia merasa seakan-akan lebih besar daripada orang yang tidak berada di ruang yang besar dan secara label dan nilai dan prestis itu lebih besar daripada ruang orang yang ini. Tetapi kalau sikap seperti itu tadi dari awal bahwa kita tergantung dari apa bacaan kita, kan itu? Ya sama, ya akhirnya sama kayak akan lupa lagi. Aku pengen ngutip tapi aku lupa. Sama, ini terlanjur ingat tadi. Ini dari naskah teater atau buku aku lupa. Jadi kayak kita adalah apa yang kita makan. Kita apalah. Ya sama kayak kita adalah apa yang kita
Ya, kita adalah apa yang kita baca. Apa yang kita baca ya, kurang lebih. Seperti itu. Nah, kalau ini kita bisa jadikan semacam apa ya, semacam budaya barukah yang sudah adakah, cuma kita lebih gencarkan. Bagaimana kalau kita sudah membaca itu, kita bolehlah disclaim kita jadi pintar dengan bacaan itu. Tapi mesti kita elu-elukan lagi, tolonglah apa yang sudah Anda baca beritahukan yang belum membaca. Kan itu jembatannya itu. Yes, iya itu. Ya. Kewajiban membaca bukannya untuk diri sendiri gitu loh. Lebih enaknya sih akhirnya bagaimana cara menjadikan buku itu fashion sih. Nah itu. Akhirnya dia sebagai komoditi pun udahlah bodo amat lah. Iya. Setidaknya akhirnya buku itu dekat. Nah, gitu sedikit sih. Banyak kita menjadi tugas bersama bangsa ini yang diklaim sebagai minat baca rendah ini untuk menaikkan harkat ya, memperbaiki peringkat kan gitu supaya pesen supaya statistik kita naik gitu kan. Karena sesungguhnya pada saat sebuah fenomena baru itu timbul dan hadirnya poster di dalamnya, ya akhirnya akan ada yang pergi dan akan ada yang tinggal. Ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat buku itu menjadi fashion, ya walaupun ada poster di dalamnya ya pasti tetap ada orang yang tinggal dan ada yang pergi. Dan orang yang tinggal tuh yang akhirnya mereka dari fashion itu jadi passion. Nah, kemudian ini mestinya supaya real kita jadikan sebuah gerakan. Nah, creative peoples. Banyak dah bang gerakan bang udah. Bukan, persoalannya kan dirisaukan. Dimanapun Anda berkafe, berwarung kopi, bersantai-santai dengan gawai, cobalah kita mulai satu orang bawa satu buku. Ketika kita sampai di meja dengan berbagai macam kawan, letakkan buku. Kitab hukum pidana. Iya kan? Tebal. Buku apa saja sehingga secara visual bahwa digitalisasi ini belum menggantikan buku. Nah, kan gitu. Itu cakep sih. Budayakan gerakan-gerakan. Karena saya kebetulan selalu bawa buku. Ya, setidaknya ada satu buku di dalam tasmu. Nah, minimal seperti itu. Daripada gerakan 1.000 sejuta pohon, satu orang satu pohon. Bagaimana satu orang satu buku, dimanapun Anda berkumpul dengan komunitas, letakkan di meja makan, ya kan, di meja kafe, warung kopi, dan ada buku. Ini menjadi gerakan. Lama-lama masif. Nah, maka kembali lagi. Dan gairah memproduksi buku kembali. Baru dapatlah solusi. Kertas kita nih kurang, pohon kita habis. Apa pengganti pohon? Tebu atau apa saja? Tadi kan masih belum. Iya. Sebelum aku ngerespon yang tadi abang bilang pengganti tentang kertas. Pengganti kertas yang bahasan gitu sebelumnya dan abang mungkin lagi. Ya akhirnya kalau gerakan mulai satu orang satu buku. Satu orang satu buku di dalam bag atau jok motor atau apalah itu membawa gitu ya. Membawa. Ya akhirnya buku kan juga bisa jadi fungsi yang lain. Kalau panas bisa jadi kipas. Jadi kipas. Ya kan? Iya kayak gitu. Nah, akhirnya kalau melihat balik lagi ke tadi pada saat fashion itu berjalan dan akhirnya kesadaran tentang kayu kita sedikit bahan dasar buku itu kita minim. Ya akhirnya batang sawit itu tak bisa dijadikan buku. Nah, itulah tadi kandungan kimiawi pengganti kertas papirus itu, bahan baku buku itu apa yang sejenis dengan itu. Kan mesti melakukan riset laboratorium dan sebagainya. Dan itu tadi kita punya SDA yang berlimpah. Nah, itu program global kan. Ya, bahan baku buku berasal dari apa saja, tumbuhan apa saja, berbentuk apa saja, mengandung serat sekian persen dan sebagainya. Tebu bagaimana? Rokok diperangin. Rokok diperangin. Di riset itu tak mau buku. Nah, buku bagaimana caranya? Apa global nih. Apa nih? Balik lagi Das Kapital. Enggak ke situ larinya. Creative people kita cerdas. Ya, bisa memilah dan memilih mana yang mesti ditelan. Iya, tapi kalau boleh jujur Bang, saya dari dulu memang pengen podcast. Dan akhirnya kesampaian. Masih banyak sebenarnya. Sama-sama. Masih banyak. Iya kan? Masih banyak. Sama-sama semua. Masih banyak Bung Jakaria karena pergi. Jadi saya ngisi kayak gitu. Nah, ya akhirnya
agak menyimpang dari buku ya. Ya, ada masalah kan porsi, masih ada porsinya. Kenapa Radi hancur? Nah, atau itu nanti kita bahas. Ini udah sejam nih. ya. Budaya membaca dan budaya melihat lebih besar daripada budaya mendengar. Sementara filosofinya kita diciptakan dua kuping untuk lebih banyak mendengar daripada melihat dan berbicara. Berarti Next barangkali kita bagaimana? Apa kabar radio? Iya. Sebentar lagi hari radio 11 September. Iya. Mantap Hari apa itu? Aku enggak tahu. Bu Putri? September? Kalau Senin karena Udah sejam nih. Nah. Sejam, kan? Creative People atau siapapun untuk mengikuti podcast Ngompor itu di setiap Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Barat kita dapat dari ciberdaya.org atau dari channel YouTube Ciberdaya TV. Ya, Ciberdaya TV sebenarnya ya. TV ya. Ciberdaya TV channel YouTube dan kita silakan browsernya di ciberdaya.org. Silakan untuk mengikuti dan bahkan kalau ada komen-komentar silakan mengisi di kolom komentar apa-apa saja konten-konten kita. Nah, kritik dan saran demi pengembangan kita. Nah, kita untuk memajukan peradaban bersama. Kami peduli kan. Jadi terima kasih atas kesetiaan semuanya. Creative People selalu mendampingi Ciberdaya TV dan Ngompor. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin isu-isu yang mungkin kita bisa garap salah satunya apa kabar radio, ya kan? Apa kabar radio? Nah, jadi terima kasih. Jangan lupa selalu panas. Kita punya salam Ngompor panas selalu ya. Panas. Bersama saya Pradono dan saya Aib. Salam Ngompor panas selalu. Selalu panas. Ulang. Bareng-bareng. Ya. Salam Ngompor panas selalu panas. Ulang. Ya. Yuk. Salam Ngompor panas selalu panas. membara. Iya. Alhamdulillah saya